Pengamat MotoGP Carlo Pernat, menyebut level Fabio Quartararo jauh lebih tinggi dibandingkan Yamaha. Ia juga menyebut kegagalan Fabio Quartararo dalam mengamankan kemenangan pada MotoGP Inggris 2025 bukan kesalahannya. Nasib pilu harus dialami Quartararo ketika menjalani seri MotoGP Inggris 2025 akhir pekan kemarin. Rider berjuluk El Diablo tersebut sejatinya tampil menjanjikan di atas motor Yamaha YZR-M1 yang belum sepenuhnya memiliki kecepatan yang mumpuni. Bagaimana tidak, di tengah keterbatasan tersebut, Quartararo masih bisa melejit untuk mengamankan pole position ketiganya secara beruntun. Akan tetapi, posisi start terdepan itu gagal dikonversikan menjadi kemenangan dalam sesi balapan utama yang sempat diwarnai adanya red flag. Gap yang cukup lebar sempat ditorehkan Quartararo dari pesaing terdekatnya Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing hingga pertengahan lomba berdurasi 19 lap. Juara dunia MotoGP musim 2021 tersebut memanfaatkan secara maksimal kesulitan duo Ducati Marc Marquez dan Francisco Bagnaia yang melakukan kesalahan sendiri. Alih-alih bisa mengamankan kemenangan untuk pertama kalinya pada musim ini, laju Quartararo mulai tersendat akibat sebuah kesalahan teknis. Perangkat ride-height device benar-benar sudah mengacaukan perjuangan Quartararo hingga berkeping-keping pada seri ke-7 MotoGP 2025. Rekan setim Alex Rins tersebut tak bisa membendung kesedihannya saat kembali ke pit lane di mana ini seperti tragedi yang seharusnya tak terjadi. Apa yang dialami Quartararo pada MotoGP Inggris 2025 kemarin turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut menilai GP Inggris menjadi sebuah kesialan besar bagi Quartararo yang memiliki peluang besar untuk menang. Rider berusia 26 tahun itu juga dinilai tampil di atas level yang bisa dijangkau oleh kuda besinya. Sial besar bagi Quartararo, dia benar-benar sudah tampil dominan. Quartararo memiliki keunggulan yang luar biasa, dia mengendarai motornya mungkin di atas kemampuan motornya. Level performa Quartararo yang jauh lebih tinggi dibandingkan Yamaha mengingatkan Pernat kepada Marc Marquez yang pernah menjadi sebuah fenomena. Hal tersebut sangat terasa tatkala rider berjuluk Baby Alien itu masih membela Repsol Honda, di mana dengan bakatnya dia mampu memaksimalkan potensi motor. Marquez juga masih menunjukkan hal itu pada musim lalu, saat ia masih membela Gresini Racing yang dibekali motor Ducati Desmosedici GP versi 2023. Dengan motor yang lebih lawas, peraih 8 gelar juara dunia itu bisa merepotkan Bagnaia dan Jorge Martin yang dibekali motor dengan spesifikasi terbaru. Karena jelas bahwa dia adalah sebuah fenomena seperti Marc Marquez, kami sudah mengatakannya ribuan kali. Dia mencoba membawa Yamaha ke level yang dia butuhkan untuk menang dan naik podium. Melalui kesempatan yang sama, pria yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi itu menilai kegagalan Quartararo pada MotoGP Inggris 2025 kemarin bukanlah kesalahannya. M1 mulai siap, Quartararo sangat tidak beruntung dengan masalah teknis ini. Tetapi hal-hal ini terjadi dan itu bukan kesalahannya, ujar Carlo Pernat. Ketangguhan Marc Marquez di tengah tekanan membuat Dani Pedrosa angkat topi. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Honda, memberikan pujian kepada Marquez atas performanya yang luar biasa di MotoGP 2025. Menurut Pedrosa, Marquez menunjukkan ketangguhan mental dan konsistensi yang sulit ditandingi oleh pembalap lain. Dalam balapan di sirkuit Silverstone, Marquez mengalami insiden yang membuatnya turun posisi. Namun dengan determinasi tinggi, ia berhasil bangkit dan finish di posisi ketiga setelah duel sengit dengan Franco Morbidelli. Pedrosa menyatakan bahwa kemampuan Marquez untuk tetap fokus dan kompetitif di tengah tekanan adalah hal yang luar biasa. Marc menunjukkan bahwa dia masih memiliki semangat juang yang tinggi. Meskipun menghadapi situasi sulit, dia mampu kembali ke jalur dan meraih podium. Marquez yang kini membela tim Ducati telah menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap motor barunya. Sejak awal musim ia berhasil meraih beberapa kemenangan dan podium, menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Pedrosa menekankan bahwa konsistensi Marquez dalam setiap balapan menjadi faktor utama kesuksesannya.
Dia selalu mampu menemukan ritme yang tepat dan menjaga performa sepanjang balapan, itu yang membuatnya sulit dikalahkan. Dengan pengalaman bertahun-tahun di MotoGP, Marquez memiliki mentalitas juara yang kuat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau situasi sulit di lintasan. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Marc Marquez dan pembalap lainnya. Marc tahu bagaimana cara mengelola balapan dan mengambil keputusan yang tepat di saat krusial. Itu adalah hasil dari pengalaman dan mentalitas juara yang dia miliki, dan saya yakin Marc akan melampaui semua catatan rekor para legenda MotoGP. Pengakuan dari Dani Pedrosa terhadap Marc Marquez menegaskan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Ketangguhan mental, konsistensi, dan pengalaman membuatnya sulit dikalahkan. Dengan performa seperti ini, Marquez berpeluang besar untuk meraih gelar juara dunia di musim 2025 dan menjadi pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Luca Marini mengalami beberapa cedera dalam kecelakaan tes Suzuka 8 Horse yang berat. Tim pabrikan Honda MotoGP telah mengumumkan bahwa Luca Marini menderita beberapa cedera dalam kecelakaan uji coba Suzuka dan akan tetap menjalani observasi di Jepang. Luca Marini telah berada di Jepang minggu ini untuk menguji Honda CBR 1000 RRR di sirkuit Suzuka sebagai bagian dari persiapan untuk balapan ketahanan 8 jam, saat ia bersaing untuk mendapatkan tempat di jajaran HRC untuk acara 2025. Honda mengatakan Marini menyelesaikan hari pertama yang sukses dengan motornya pada hari Selasa, namun mengalami kecelakaan berat pada hari Rabu. Marini dikatakan menderita sejumlah cedera, termasuk dislokasi pinggul kiri, beberapa patah tulang, dan paru-paru kolaps. Honda mengatakan dalam pernyataan singkatnya bahwa Marini akan tetap dirawat di rumah sakit di Jepang di bawah pengawasan hingga ia cukup fit untuk pulang. Setelah GP Inggris, Luca Marini melakukan perjalanan ke sirkuit Suzuka untuk uji coba pertama CBR 1000 RRR SP. Setelah menyelesaikan hari pertama yang sukses, pembalap Italia itu memulai hari kedua programnya tetapi mengalami kecelakaan hebat. Menderita dislokasi pinggul kiri, kerusakan ligamen di lutut kirinya, fraktur pada tulang dada dan tulang selangka kiri, serta pneumotoraks sisi kanan. Marini dipindahkan ke rumah sakit setempat dan distabilkan. Marini akan tetap menjalani observasi di Jepang hingga ia dinyatakan layak untuk bepergian. Honda HRC dan tim Honda HRC Castrol akan mendukung penuh Marini dalam pemulihannya. Marini saat ini menjadi Honda terbaik kedua dalam kejuaraan setelah 7 putaran pertama musim ini. Pembalap Italia itu berada di posisi ke-13 klasemen dengan 38 poin dan hasil terbaiknya di posisi ke-8. Kontraknya dengan Honda akan berakhir pada akhir musim ini dan pada Grand Prix Inggris baru-baru ini disebutkan bahwa ia telah mengadakan pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya setelah tahun ini. Putaran MotoGP berikutnya akan berlangsung akhir pekan depan di Aragon, namun parahnya cedera yang dialaminya membuatnya tidak mungkin mengikuti akhir pekan. Honda memiliki 2 pembalap penguji yakni Takaaki Nakagami dan Alex Espargaro yang dapat dipanggil untuk menggantikan Marini di MotoGP Aragon yang akan berlangsung tanggal 6 Juni mendatang.